Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi kami yang berjudul Matriks Makanan yang Meningkatkan Bioavailabilitas dari Obat-obatan Oral dan Nutraseutikal. Yang pertama mengenai konsep bioaksesibilitas, bioavailabilitas, dan bioaktivitas. Bioavailabilitas suatu obat adalah laju dan jumlah relatif obat yang mencapai sirkulasi umum tubuh atau sistem peredaran darah sesudah pemberian obat dalam sediaan tertentu, serta kecepatan peningkatan kadar obat. Pada konsumsi oral, penyerapan nutrisi ke dalam tubuh tidak lengkap dan persentase tertentu tidak diserap. Maka dari itu, untuk mengukur jumlah yang benar-benar diserap, didistribusikan ke jaringan, di metabolisme, dan akhirnya diekskresikan, itulah yang disebut dengan bioavailabilitas. Kemudian, bioaktivitas. Bioaktivitas adalah seperangkat fenomena yang terjadi setelah senyawa nutrisi atau bioaktif telah mencapai sirkulasi sistemik, yang meliputi transportasi ke jaringan target, penyerapan oleh jaringan target, fenomena yang terkait dengan interaksi biomolekuler, metabolisme dalam jaringan target, generasi biomarker, dan efek fisiologis. Dengan kata lain, bioaktivitas ini mencakup semua urutan peristiwa yang terjadi selama proses pencernaan makanan ke dalam tubuh manusia. Yang berikutnya yaitu bioaksesibilitas. Bioaksesibilitas adalah suatu konsep yang berhubungan dengan bioavailabilitas dalam konteks biodegradasi dan polusi lingkungan. Suatu molekul atau sering berupa polutan organik persisten dikatakan bioaksesibilitas ketika molekul tersebut dapat menembus membran sel dari lingkungan luar jika organisme mempunyai akses ke molekul tersebut. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang membatasi bioavailabilitas oral agen bioaktif lipofilik. Bioavailabilitas oral lipofilik agen bioaktif relatif rendah karena bioaksesibilitas yang rendah, kelarutan yang rendah, kerentanan terhadap degradasi, dan tingkat penyerapan rendah melalui epitel usus kecil. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas senyawa lipofilik diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama koefisien bioaksesibilitas, yang kedua koefisien absorpsi, dan yang ketiga koefisien transformasi. Koefisien bioaksesibilitas. Yang pertama, kemungkinan interaksi yang mungkin mempromosikan insolubility, di mana makanan yang mengandung berbagai jenis komponen yang berbeda, termasuk protein, polisakarida, serat, mineral, dan agen pengkelat yang secara fisik dapat berinteraksi dengan senyawa lipofilik atau mengganggu pembentukan misel, dan mungkin meningkatkan atau menurunkan penyerapannya. Yang kedua, kelarutan yang buruk dalam cairan gastrointestinal. Nah, beberapa senyawa lipofilik dapat berinteraksi dengan polisakarida, serat makanan, atau bahkan komponen lain di dalam gastrointestinal yang dapat membentuk kompleks tak larut yang tidak diserap. Akibatnya, membatasi aksesibilitasnya secara biologis. Yang ketiga, pembebasan senyawa matriks makanan. Aksesibilitas hayati agen bioaktif lipofilik mungkin dibatasi oleh kemampuannya untuk dilepaskan dari matriks makanan. Setelah tertelan, senyawa lipofilik harus dilepaskan dari matriks makanan dan dikirim ke tempat kerja yang sesuai di dalam tubuh manusia. Koefisien absorpsi. Yang pertama, persimpangan ketat atau biasa disebut Janssen regulation. Banyak komponen makanan dapat mempengaruhi fungsi Janssen regulation, memodifikasi ekspresi ketat komponen protein persimpangan, dan mempengaruhi jalur yang terlibat dalam ketat Janssen regulation. Dimensi Janssen regulation relatif kecil, sehingga hanya memungkinkan molekul dengan dimensi yang lebih kecil untuk melewatinya, seperti asam amino dan gula. Yang kedua, transportasi yang buruk melalui lapisan lendir, di mana memiliki difusi terbatas di seluruh lendir usus dan memiliki permeabilitas rendah melalui epitel usus, sangat mempengaruhi bioavailabilitas. Yang ketiga, permeasi membran.
Lipid bioaktif memiliki permeabilitas membran sel epitel yang relatif tinggi, mengingat karakter hidrofobiknya memungkinkannya untuk dengan mudah dimasukkan ke dalam lapisan ganda lipid membran sel. Yang keempat, penghambatan transporter aktif. Komponen bioaktif diketahui memiliki mekanisme transport aktif melalui reseptor spesifik yang terletak pada enterosit, termasuk asam amino, monosakarida, vitamin, dan beberapa fitokimia. Sedangkan asam lemak diserap enterosit melalui difusi pasif. Namun, bila ada kadar asam lemak yang relatif rendah yang ada di lumen gastrointestinal, mekanisme transport aktifnya dominan. Dan bila ada kadar yang relatif tinggi, absorpsi diwujudkan dengan transport pasif melintasi lapisan ganda lipid. Yang terakhir, adanya transporter limbah di sel epitel. Mekanisme efflux dapat menurunkan bioavailabilitas dari bahan nutraseutikal dengan cara menurunkan jumlah total yang diserap, serta dengan meningkatkan tingkat metabolismenya di dalam gastrointestinal. Koefisien transformasi terbagi menjadi kimiawi, di mana terdapat reaksi oksidasi, hidrolisis, reduksi, dan isomerasi. Sedangkan pada biokimiawi terdapat reaksi enzimatik. Baik, faktor-faktor dari bioccability yakni liberation, solubilation, dan interaction. Adapun faktor dari absorption yakni mucus layer transporter, membran permeation, efflux transporter, aktif transporter, dan thick junction transporter. Faktor dari transformation yakni chemical transformation dan biochemical transformation adalah absorpsi atau penyerapan. Setelah senyawa lipofilik dilepaskan dari matriks makanan dan dilarutkan dalam cairan gastrointestinal dalam sel campuran, harus diangkut melalui lumen, kemudian melintasi ml. Di dalam proses melintasi ml biasanya terjadi penyerapan partikel yang cukup kecil untuk mempermudah perjalanan melintasi ml. Selanjutnya, sel epitel yang melapisi usus halus. Biasanya di dalam proses sel epitel untuk melapisi usus halus terjadi mekanisme endositosis. Di dalam hal ini, partikel bersentuhan dengan dinding luar membran sel, kemudian membungkus dirinya sendiri di sekitar partikel, dan kemudian bagian dari membran menguncup untuk membentuk struktur seperti vesikel dengan partikel terperangkap di dalamnya yang bergerak ke bagian dalam sel. Kemudian, sel epitel utama yang melapisi GIT dibagi atas dua, yakni enterosit dan sel M. Sel enterosit adalah sel yang paling banyak melapisi GIT. Adapun sebaliknya, sel M jauh lebih sedikit daripada enterosit. Biasanya, sel M hanya menempati kurang dari 1% permukaan sel epitel, tetapi jumlah sel M jauh lebih banyak dibandingkan dengan sel enterosit. Sel M dinilai lebih efisien dalam menyerap materi partikulat. Alasannya, karena sel M bertanggung jawab untuk menyerap antigen yang tertelan seperti makromolekul, mikroorganisme, dan jenis partikel tertentu, dan berpartisipasi dalam respon imun karena struktur khusus mereka. Adalah faktor-faktor penyerapan senyawa. Yang pertama adalah ml atau transporter lapisan lendir. ml adalah lapisan hidrogel berpori yang melapisi enterosit di sel epitel yang berfungsi melindungi sel epitel yang mendasarinya dari kerusakan.
Jika misel campuran berinteraksi kuat dengan ml, maka pengangkutan melalui lapisan ini mungkin akan terhambat secara signifikan. Faktor yang kedua adalah permeasi membran atau MP. Lipid bioaktif yang memiliki permeabilitas membran sel epitel yang relatif tinggi, mengingat karakter hidrofobiknya memungkinkannya untuk dengan mudah dimasukkan ke dalam lapisan ganda lipid membran sel. Faktor yang ketiga adalah efflux transporter atau ET. BA dari beberapa jenis agen bioaktif lipofilik relatif rendah karena adanya ET dalam membran sel epitel usus. Mekanisme efflux dapat menurunkan BA dari bahan nutraceutikalnya dengan cara menurunkan jumlah total yang diserap serta dengan meningkatkan tingkat metabolismenya di dalam GIT. Faktor yang keempat adalah AT atau transporter aktif. Banyak komponen bioaktif diketahui memiliki mekanisme transport aktif melalui reseptor spesifik yang terletak pada enterosit, termasuk asam amino, monosakarida, vitamin, dan beberapa fitokimia, sedangkan asam lemak diserap melalui enterosit dengan cara difusi pasif. Namun, bila ada kadar asam lemak yang relatif rendah yang ada di lumen GIT, mekanisme transport aktifnya dominan, dan bila ada kadar yang relatif tinggi, absorpsi diwujudkan dengan transport pasif melintasi lapisan ganda lipid. Faktor yang kelima adalah thick junction transporter atau TJ. TJ adalah penghalang penting permeasi antar sel, terutama untuk senyawa dengan berat molekul tinggi. Dimensi TJ relatif kecil, sehingga hanya memungkinkan molekul dengan dimensi yang lebih kecil untuk melewatinya, seperti asam amino dan gula. Oleh karena itu, bioaktif lipid tidak akan diharapkan untuk melakukan perjalanan di seluruh TJ, karena mereka cenderung berasosiasi satu sama lain dalam lingkungan berair dan membentuk partikel koloid yang terlalu besar untuk melewati pori-pori sempit yang memisahkan sel epitel. Selanjutnya pada transformasi. Nah, di sini beberapa senyawa lipofilik rentan terhadap transformasi kimia dan biokimia di dalam GIT yang dapat mengubah BA dan bioaktivitasnya. Bioaktivitas beberapa bahan nutraceutikal dapat meningkat ketika mengalami transformasi kimia. Dengan kata lain, metabolismenya mungkin lebih bioaktif daripada nutraceutikal induk. Dengan demikian, bahan bioaktivitas nutraceutikal dapat dipengaruhi oleh yang pertama, transformasi kimiawi CT, dan yang kedua, transformasi biokimia BT. Makanan matriks desain yang meningkatkan the oral ketersediaan hayati dari lipofilik senyawa. Seperti yang kita ketahui bahwa makanan desainer memiliki penampilan yang mirip dengan makanan normal dan dikonsumsi secara teratur sebagai bagian dari diet. Saat ini, makanan telah dirancang untuk meningkatkan profil nutrisinya dengan mengurangi kadar makronutrien yang diyakini memiliki dampak buruk bagi kesehatan, seperti lemak jenuh, karbohidrat yang dapat dicerna, pewarna sintetis, dan garam, atau untuk memperkaya mereka dengan komponen makanan yang dipercaya membawa efek kesehatan yang menguntungkan, seperti vitamin, karotenoid, fitosterol, serat makanan, asam lemak omega 3, atau bahan nutraceutikal. Namun, karena sifat organoleptik, stabilitas fisikokimia atau BA oral yang buruk dari beberapa senyawa lipofilik atau bahan nutraceutikal, banyak peneliti sedang mengembangkan sistem pengiriman atau makanan excipient untuk meningkatkan BA oral dan meningkatkan aktivitas biologis nutraceutikal mereka. Sistem penghantaran. Sistem penghantaran dirancang khusus untuk mengandung senyawa atau bahan nutraceutikal untuk dienkapsulasi,
dikirim dan dilepaskan dengan profil waktu konsentrasi tertentu di situs aksi tertentu. Selain itu, sistem penghantaran dapat direncanakan untuk mengurangi kandungan kalori total pada makanan, untuk menutupi rasa, untuk mengurangi degradasi kimia, untuk menjaga sifat fungsional, atau untuk meningkatkan BA dari agen bioaktif. Jenis paling penting dari sistem penghantar koloid untuk senyawa lipofilik: 1. Mikroemulsi, 2. Nanoemulsion, 3. Emulsi, 4. Nanopartikel lipid padat atau SLN, 5. Manik-manik hidrogel, 6. Liposon. Mikroemulsi didefinisikan sebagai sistem air, minyak, dan surfaktan yang merupakan larutan cairan isotropik tunggal dan stabil secara termodinamika optik. Secara umum, mikroemulsi tersusun dari fase minyak, fase air, surfaktan, dan konsurfaktan. Mikroemulsi merupakan sistem dispersi minyak dengan air yang rendah serta mempunyai tingkat solubilisasi yang tinggi sehingga dapat meningkatkan bioavailabilitas obat dalam tubuh. Mikroemulsi menyebabkan penghantar obat lebih baik dibandingkan dengan emulsi konvensional karena dapat meningkatkan kelarutan dari obat yang sukar larut dalam air sebab ukuran partikelnya yang lebih kecil. Mekanisme kerja, contohnya pada minyak buah merah. Mikroemulsi dapat meningkatkan kelarutan minyak buah merah dalam saluran pencernaan karena mikroemulsi tersusun dari misel-misel yang mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kelarutan zat yang sukar larut dalam air atau solubilisasi misel. Akibatnya, minyak yang terperangkap dalam misel semakin mudah larut di dalam saluran pencernaan. Ukuran partikel yang sangat kecil juga dapat mempercepat proses pelarutan. Oleh karena itu, mikroemulsi dapat meningkatkan absorpsi minyak sehingga dapat meningkatkan bioavailabilitas senyawa yang terdapat dalam buah merah. Nanoemulsions. Nanoemulsion adalah sistem emulsi yang transparan, tembus cahaya, dan merupakan dispersi minyak dan air yang distabilkan oleh lapisan film dari surfaktan atau molekul surfaktan yang memiliki ukuran droplet 50-500 nanometer. Nanoemulsions dapat meningkatkan bioavailabilitas dari zat lipofilik, di mana mereka menyebarkan cahaya secara lemah sehingga dapat digabungkan ke dalam optik produk transparan. Nanoemulsion juga dapat digunakan untuk mengatur tekstur produk dan mereka memiliki stabilitas tinggi terhadap agregasi partikel dan pemisahan gravitasi. Nanoemulsi dengan tipe minyak dalam air terbentuk atas surfaktan, kosurfaktan, dan fase minyak yang membawa obat atau zat aktif yang bersifat hidrofobik. Nah, bisa kita lihat pada gambar, bagian hidrofobik pada ekor surfaktan akan mengelilingi fase minyak, sedangkan bagian kepala yang bersifat hidrofilik akan berada pada bagian luar. Emulsi. Emulsi merupakan distribusi spasial antara minyak dan air. Secara konvensional, emulsi diklasifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama, sebagai minyak dalam air, di mana minyak membentuk fase terdispersi berupa titisan minyak dan air membentuk fase kontinu seperti susu dan saus. Nah, yang kedua, ada emulsi air dalam minyak, di mana air membentuk fase terdispersi dan minyak membentuk fase kontinu, contohnya seperti mentega dan margarin. Sebagai suatu sistem penghantaran obat, emulsi terdistribusi dalam tubuh dan tertarget berdasarkan afinitasnya terhadap limfa. Senyawa yang bersifat lipofilik dibuat menjadi sediaan minyak dalam air. Droplet minyak akan difagositosis oleh makrofag sehingga konsentrasinya tinggi pada hati dan ginjal. Sedangkan untuk senyawa yang larut dalam air umumnya dibuat emulsi tipe air dalam minyak sehingga dapat dengan mudah terkonsentrasi pada sistem limfatik melalui injeksi intramuskular atau subkutan.
Nah, ukuran emulsi ini sangat berkaitan dan bergantung dengan jaringan distribusinya. Selanjutnya, nanopartikel lipid padat. Solid lipid nanoparticles atau biasa disingkat dengan SLN adalah suatu sistem pembawa dari jenis partikulat yang terdiri dari suatu lemak padat yang didispersikan di dalam medium air dengan adanya surfaktan sebagai emulgator, di mana rata-rata ukuran partikelnya adalah 50-1000 nanometer. Nah, SLN ini dapat memperbaiki bioavailabilitas oral dari obat-obat yang kelarutannya itu rendah. SLN juga meningkatkan penghantaran suatu obat melewati membran. Karena ukurannya yang kecil, SLN memiliki potensi untuk meninggalkan sistem vaskuler dan memasuki daerah yang mengalami peradangan. Keterbatasan SLN dalam melewati barrier biologis yang berbeda bergantung pada jenis jaringan, sel target, dan sirkulasi darah. Nah, bisa kita lihat pada gambar, SLN dapat memasuki sel melalui mekanisme fagositosis dan endositosis. Apabila bahan yang digunakan bersifat hidrofobik, maka SLN akan mudah memasuki sel dan mengalami sistem fagositosis. Sedangkan, bila bahan yang digunakan seperti polyethylene glikol yang bersifat hidrofilik, maka akan dapat meningkatkan hidrofilisitas sehingga memperpanjang waktu di sirkulasi dan dapat terkumpul pada tempat yang mengalami inflamasi. Nah, dari proses di atas dapat disimpulkan bahwa nanonisasi dari produk memiliki beberapa keuntungan, seperti meningkatkan kelarutan zat aktif, menurunkan dosis terapi, memperbaiki absorpsi dan bioavailabilitas obat di dalam tubuh. Manik-manik hidrogel atau yang sering disebut mikrogel terdiri dari partikel-partikel bola. Biasanya dalam kisaran 11.000 mikrometer yang dibuat dengan proses dua langkah. Pada langkah pertama dibuat larutan yang mengandung campuran senyawa nutraceutikal dan biopolimer untuk membentuk satu atau lebih partikel kecil. Pada langkah kedua, melakukan biopolimer di dalam partikel kecil dihubungkan silang satu sama lain menggunakan metode yang sesuai, yang mengarah pada pembentukan matriks hidrogel di dalam manik-manik. Hidrogel adalah konstituen penting dari banyak makanan, termasuk yogurt, makanan penutup, olesan, dan beberapa produk daging, di mana mereka memberikan penampilan tekstur, rasa, dan karakteristik stabilitas yang diinginkan, menurut Komaiko dan Michael Clemens tahun 2015. Sifat polimer yang digunakan menentukan sifat fisiko-kimia yang diferensial hidrogel yang terbentuk, seperti sifat rheologi, optik, stabilitas, dan pelepasannya. Biasanya, biopolimer utama yang digunakan untuk membuat mikrogel kelas makanan adalah protein kelas makanan, dalam kurung seperti protein whey casein atau gelatin, atau polisakarida dalam kurung seperti ketosan agen, alginat, karagenan, pektin, atau pati. Menurut Nakagawa tahun 2013, Komaiko dan Michael Clemens tahun 2015. Liposom berbentuk bola, contoh gambarnya seperti di bawah. Terbentuk ketika fosfolipid berkumpul sendiri menjadi lapisan ganda lipid akibat interaksi hidrofobik dengan rantai asam lemak, menurut Gleason tahun 2016. Dengan kata lain, liposom memiliki interior hidrofolik yang dapat digunakan untuk merangkum bahan nutraceutikal polar dan daerah hidrofobik di bilayer yang dapat digunakan untuk mengkapsulasi senyawa lipofilik menurut Mike Clemens dan Xiao tahun 2017. Liposom terbentuk dari senyawa lemak polar yang dikarakterisasi dengan bagian lipofilik dan hidrofilik yang molekul yang sama. Ketika berinteraksi dengan air, maka lipid polar berkumpul dan berbentuk partikel koloid. Bila digambarkan secara melintang,
maka bagian hidrofilik mengarah ke air dan bagian lipofilik mengarah ke tengah ke sikel sehingga membentuk membran lipid bilayer. Uniknya, liposom dapat mengkapsulasi baik senyawa hidrofilik maupun lipofilik. Senyawa-senyawa hidrofilik akan terjerap pada bagian tengah dari liposom dan senyawa yang larut lemak akan beragregasi pada bagian lemak. Liposom biasanya berbentuk dari suatu fosfolipid yang umum digunakan untuk mengubah profil farmakokinetik dari suatu obat, senyawa bahan alam, vitamin, ataupun enzim. Liposom telah banyak diteliti untuk senyawa bahan alam karena sifatnya yang unik. Maka liposom dapat digunakan untuk meningkatkan performa produk herbal dengan cara meningkatkan kelarutan, memperbaiki BA, meningkatkan uptake intersel, mengubah profil farmakokinetik dengan biodistribusi. Selanjutnya yaitu adalah sistem eksipien. Sistem eksipien ini adalah merupakan konsep makanan yang sebagai alternatif di mana senyawa aktif yang tertinggal di sumber alaminya, contohnya buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, dan semacamnya itu dapat dikonsumsi kembali dengan formulasi yang khusus yang dapat meningkatkan bioaktivitasnya. Secara umum, makanan eksipien ini dirancang khusus untuk meningkatkan BA dari senyawa aktif, senyawa nutrasional yang disatukan dengan senyawanya. Selanjutnya yaitu ada beberapa faktor yang harus diperhatikan ketika kita merancang makanan eksipien ini. Yang pertama itu adalah komposisi dan struktur matriksnya, di mana makanan ini harus meningkatkan BA senyawa bioaktifnya yang memang diinginkan. Kemudian yang kedua itu makanan eksipien ini harus memiliki sifat fisikokimia dan sensorik. Kemudian yang ketiga, produk makanannya harus mudah dimasukkan dan dikonsumsi dengan pola makan yang lebih rutin seperti itu. Kemudian yang keempat, makanan ini tidak boleh menimbulkan efek buruk bagi kesehatan kita karena dia dikonsumsi secara teratur. Kemudian yang kelima dan yang terakhir itu makanan ini harus mempunyai umur yang simpan yang cukup lama karena akan digunakan secara teratur seperti itu. Itulah tadi penjelasan dari kelompok 6 tentang materi matriks makanan yang meningkatkan bioavailabilitas dari obat-obatan oral dan nutracetisal. Mungkin kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga bermanfaat.